Halo semuanya, kami dari kelompok 9 PDB 33. Perkenalkan, nama saya Naura Farisinta Zahira. Dengan saya Eka Elvina Putri. Saya Atola Kansa Pradata. Saya Susya Kerenho. Saya Nikandara Pesya. Saya Salsabila Tia Devarsa. Halo, saya Marili. Hari ini kita berkunjung ke Museum Surabaya di Gedung Sialan. Yuk kita explore. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu tempat bersejarah yang penuh nilai budaya dan kearifan lokal, yaitu Museum Surabaya. Museum Surabaya resmi dibuka pada tanggal 3 Mei 2015. Gedung ini dulunya bernama Gedung Siola, dibangun pada masa kolonial Belanda dan dijadikan sebagai pusat aktivitas masyarakat. Namun, sekarang diubah menjadi sebuah museum. Museum ini merupakan wadah edukatif untuk mengenalkan sejarah, budaya, serta perjalanan panjang kota Surabaya dari masa ke masa. Di sini, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan mengenai sejarah kota Surabaya dari masa lampau hingga saat ini. Contohnya yaitu, terdapat beberapa foto perjuangan rakyat saat masa penjajahan, serta beberapa peninggalan barang bersejarah. Adapun beberapa koleksi yang kami amati yaitu meliputi 1. Perkembangan transportasi dari masa ke masa. Yang kedua, perkembangan mata uang. Yang ketiga, koleksi baju adat. Dan yang keempat yaitu contoh makanan khas dari Surabaya. Melalui kunjungan ini, kami jadi lebih memahami bahwa kearifan lokal bukan hanya tentang tradisi lama, tapi juga tentang sikap hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kami juga belajar bahwa memahami sejarah dan budaya lokal adalah cara terbaik untuk mencintai bangsa sendiri. Nah, setelah kita mengunjungi Museum Siola ini, Gimana kalau kita tanya reaksi pengunjung museum di hari ini? mumpung ada segerombolan kakak-kakak di sana, yuk ikutin kita wawancara. Halo Kak. Ya sebentar enggak? Kak, menurut Kakak gimana sih cara museum ini itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pengunjung kita, terutama generasi muda seperti kita? Karena menurut saya kan seorang pendatang juga ya, jadi setelah masuk museum ini saya itu jadi lebih tahu mengenai sejarah mengenai Surabaya ya. Jadi ada beberapa zona di museum ini dari zona 1 sampai 5 yang menceritakan Surabaya dari zaman prakolonial hingga zaman sesudah kemerdekaan, dan itu membuat saya memiliki banyak gambaran mengenai apa yang sudah terjadi pada Surabaya dan bagaimana ia bisa bertumbuh sampai saat ini. Oke. Pertanyaan kedua nih. Apa koleksi atau ruang pamer yang paling menggambarkan semangat nasionalisme menurut Kakak? Ada di tembok Bung Karno dan Surabaya, karena Bung Karno memilih kota Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada zaman itu. Oke. Pertanyaan ketiga. Koleksi budaya apa saja yang menurut Kakak menunjukkan kearifan lokal khas Surabaya? Kalau menurut aku sih itu yang tadi baju adatnya khas Surabaya kayak baju Cak Dani, terus manten pegon sama baju baba dan Oke. Kira-kira gimana nih Kak, mahasiswa seperti kita itu bisa berkontribusi untuk menjaga semangat nasionalisme seperti yang dilakukan museum ini?
tetap selalu ada untuk menjadi tempat bersejarah yang bisa dikunjungi banyak orang, juga bisa menjadi pusat pembelajaran serta pelestarian budaya yang ada di sini. Oke, gitu aja dari pertanyaan kita ya Kak ya. Makasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Semoga Kakak ini dilancarkan segala urusannya, tugas-tugasnya dan juga IPK-nya 4. iya, betul. Makasih Kak. Kak, permisi sebentar. Kita boleh minta waktunya sebentar nggak untuk wawancara tentang gedung ini? Iya, boleh banget Kak. Namanya Kakak siapa? Kenalin, aku Tisa Octavia dari kebetulan anak UNER juga. Oh iya. Dari Yes. PDB 47. Oh, PDB 40. Kita dari PDB 33, Ya. kelompok 9. Ya, sama Kak. Boleh minta waktunya sebentar ya? Oke. Saya mulai ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kakak gimana sih museum ini menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pengunjung, terutama pada generasi muda kayak kita nih Kak? Oke, izin jawab ya Kak. Jadi kalau menurut saya sendiri di museum ini tuh banyak sekali kayak figur-figur, dan juga di sini juga ada itu Kak, kayak gambaran film-film dari perang-perang yang pernah terjadi khususnya di Surabaya, dan melalui hal tersebut kita itu bisa lihat gimana sih perjuangan pahlawan terlebih dahulu khususnya di Surabaya ini, dan pastinya memicu semangat kita juga sebagai pelajar. Untuk kira-kira ada nggak sih Kak koleksi atau ruangan yang paling menggambarkan semangat nasionalisme? Nah, untuk hal tersebut seperti yang udah saya sebutkan tadi itu ada seperti tayangan di film kecil di mana pada film tersebut itu menampilkan perjuangan para pahlawan. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada perang Mataram kalau nggak salah. Oh iya. Itu keren banget sih Kak. Melalui hal tersebut saya dan teman-teman tadi kayak sempat speechless, wah ternyata tuh orang dulu keren-keren banget gitu. Kalau untuk koleksi budaya, kira-kira apa aja yang menunjukkan kearifan lokal khas Surabaya ini Kak? Kayak makanan atau baju-baju gitu Kak? Oh iya, kalau untuk hal tersebut kebetulan tadi juga ada itu figur dari baju-baju pahlawan. Itu kan termasuk salah satu kearifan lokal karena pahlawan tersebut berjuang di Surabaya. Kemudian juga ada kayak makanan-makanan yang khas dari Surabaya. Itu kan juga salah satu kearifan lokal di kota Surabaya. Oke, selanjutnya nih, gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa melestarikan semangat nasionalisme sekaligus sejarah yang ada di Surabaya nih Kak? Izin jawab ya Kak. Jadi kalau untuk hal tersebut, menurut saya sendiri untuk melestarikan nasionalisme, menumbuhkan nasionalisme, kita sebagai pelajar tentunya harus rajin untuk masuk kuliah, itu yang pertama, apalagi di matkul Pancasila dan Kewarganegaraan. Setuju banget. Terus kita juga bisa rajin mengerjakan tugas, ikut upacara kalau ada hari-hari besar seperti itu, dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti salah satunya di Museum Siola ini sendiri. Oke, terakhir nih Kak, apa harapan Kakak terhadap peran Museum Surabaya di masa depan? Oke, kalau dari aku berharap banget Museum Surabaya atau Gedung Siola ini sendiri bisa dapat dikenal, lebih berkembang lagi, dan isinya itu lebih membuat mahasiswa dan terutama bagi kita Gen Z itu lebih tertarik lagi untuk mengunjungi Museum Siola ini. Oke. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Semoga Kak Jody diberikan kesehatan ya. Semoga IPK-nya Kakak 4.0. Amin ya. Terus Kak. Ya, semangat Kak. Gimana nih perasaan kalian setelah melihat Gedung Siola Surabaya? Kalian semua pasti tertarik ya? Yuk, jangan lupa mengunjungi Gedung Siola.